masa-masa sulit ya. Biasanya orang kecenderungannya memilih untuk jalan pintas saja nih untuk menyelesaikan masalah-masalahnya atau berhadapan dengan masa-masa sulit. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita supaya kita itu tetap tenang, tetap apa ya, bisa menghadapi masa-masa sulit itu dengan lebih punya ketegaran, punya sikap yang jelas. Ini dia. Penting banget sih ya sebenarnya ya untuk memahami bahwa sebenarnya masalah apapun itu ya patut kita pandang sebagai motivasi hidup. Oh. Iya, jangan sampai kemudian gara-gara masalah kita akhirnya salah langkah untuk menentukan sikap kita menghadapi masalah itu tadi. Nah, makanya bersikap bijak saat menghadapi permasalahan itu adalah kunci utama sebagai seorang yang punya ketegaran, punya ketabahan, punya sikap hidup yang jelas gitu ya. Ya, dan kawan, kalau kita bicara tentang masalah dalam kehidupan kita, nggak ada deh orang di dunia ini yang nggak punya masalah. Setiap waktu, setiap hari kita akan dihadapkan dengan masalah. Persoalannya adalah apakah kita terganggu dengan masalah itu? Nah, itu adalah bagaimana kita mempertimbangkan masalah itu tadi. Apakah masalah ini menjadi hambatan atau justru menjadi tantangan untuk kita taklukkan? Nah, itu juga bagaimana kita bersikap dan mau menghadapinya, kesanggupan kita ya. Dan memang ya, cara saya, Anda mungkin berbeda-beda dalam menghadapinya. Ada yang memiliki masalah dalam pendidikannya, atau dalam urusan-urusan keluarga, atau dalam urusan keuangan, dan banyak lagi pekerjaan. Pokoknya segudang masalah. Dan setiap orang ini ya, rupa-rupanya tidak sama di dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ya, ada yang karena sesuatu masalah, orang itu menjadi terpuruk. Ada juga yang kehilangan daya, ya kan, daya kreasinya, daya apapun itu, sampai ngerasa bahwa hidupnya itu sudah nggak berharga lagi. Wah, ini kalau kayak gini nih jangan ya. Tetapi ada juga nih, justru karena masalah, dia ngerasa bahwa wah, ini tantangan nih, ini sesuatu yang harus aku taklukkan nih, ini sesuatu yang harus membuat saya itu lebih bisa berdiri tegak gitu kan, menatap ke depan, bahwa masa depan adalah sesuatu yang niscaya cerah gitu loh. Apapun hasilnya, pokoknya gitu loh, jalan aja. Nah, tapi kenapa sih masalah itu bisa membuat kita itu jadi sesulit itu? Itu tadi, persepsi. Makanya ada nih beberapa sikap yang perlu kita kita pegang di dalam menghadapi masalah supaya kita itu tetap kuat, tetap kelihatan enjoy aja melewati masa-masa sulit. Nah, sikap yang pertama itu adalah berpegang kuat pada harapan. Yap. Nah, ini penting banget nih ya. Setiap orang mungkin punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, punya kebutuhan dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa harapan itu adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi setiap situasi, sesulit apapun. Ya, karena di tengah badai kehidupan yang mendera, kita jangan sampai deh kehilangan harapan. Harapan itu cahaya yang bisa menerangi gelapnya malam, yang bisa memberi kita itu pelita, yang bisa memberi kita itu jalan istilahnya jalan yang jalan keluar untuk untuk melewati masa-masa susah itu tadi. Makanya perlu kita menanamkan keyakinan bahwa di balik awan kelabu ada matahari, ada bintang-bintang, ada rembulan, ada banyak cahaya di langit sana. Itulah harapan. Dan kita tetap harus berpegang pada harapan karena itu adalah kunci untuk menemukan jalan keluar. Jalan yang membuat kita itu ngerasa bahwa ya begitulah hidup. Kadang-kala memang kita harus jatuh sejatuh-jatuhnya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berdiri lagi.
dan berjalan lagi. Kemudian sikap yang kedua adalah kita perlu yang namanya menanamkan pada diri sendiri ya, untuk memiliki sikap yang teguh dalam menghadapi rintangan. Ya, dalam kehidupan siapapun orang, tidak ada satupun jalan hidup seseorang di dunia ini yang tidak punya rintangan, tidak ada aral melintang, bahkan tidak ada jebakan. Semua pasti pernah mengalami itu. So, nggak perlu deh berbagi nasib gitu ya. Membandingkan gitu, nggak perlu deh. Tapi yang penting adalah kita perlu punya keteguhan hati, karena dengan cara itu akan memungkinkan kita untuk tetap berdiri tegak menghadapi apapun itu. Badai biarlah datang, bila perlu tantang itu badai, gitu. Dan ketika kita merasa lelah dan ingin menyerah, ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil sebenarnya mendekatkan kita pada tujuan ataupun kemenangan yang kita inginkan, kemenangan yang ingin kita gapai. Dan keteguhan hati ini, keteguhan hati itu ibarat bara api yang menyala dan membuat kita tuh selalu bisa atau punya daya untuk menghadapi apapun itu dalam kehidupan kita. Dia yang bisa menjadi penerang bagi jalan kita. Itu. Lalu apa lagi? Sikap yang ketiga. Nah, sikap yang ketiga adalah kita perlu yang namanya sikap untuk menerima dan memetik hikmah di balik setiap perjalanan. Di setiap hal-hal yang membuat kita tuh ngerasa bahwa kita terpuruk, kita gagal, kita pokoknya hal-hal yang membuat kita tuh ngerasa seolah-olah nggak ada apa-apanya. Ya, karena ini kegagalan. Nah, ada kan pepatah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya sih oke sepakat, tapi menurut saya kegagalan adalah sesuatu yang membuat kita itu harus berdiri tegap, lebih kuat, lebih kokoh. Kenapa? Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan hidup yang kita tempuh, tetapi dia adalah tolakan awal untuk menjadi pembelajaran bagi kita yang sangat berharga, sehingga kita mampu menumpukan ataupun menjalankan atau mengambil langkah-langkah berikutnya. Ya, boleh kita belajar dari kegagalan, dan wajib hukumnya kita belajar dari kegagalan, karena dari situ kita akan menemukan, oh siapa ini, apa ini yang salah pada diri sendiri, lalu kita perbaiki. Bukan untuk memperbaiki yang sudah-sudah, tapi memperbaiki diri kita itu yang lebih penting. Tidak ada masa lalu yang bisa kita ubah, tetapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Makanya kita perlu menerima kenyataan ini dengan tangan terbuka, dengan cara berpikir yang terbuka, yang pokoknya yang membuat kita itu adem ayem. Bukan berarti kemudian kita nggak ngapa-ngapain, tetapi membuat kita itu ngerasa oke, ini seperti angin sepoi-sepoi saja di samping kita, gitu. Kita perlu mengambil setiap pelajaran atau setiap peristiwa itu sebagai hikmah. Next, apa lagi? Yaitu tetap fleksibel dan terbuka untuk perubahan. Ya, ketika menghadapi masa sulit, kita kadangkala susah ya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, makanya perlu kita mengatur diri, perlu kita mencoba untuk membaca pola diri kita sendiri supaya kita itu tetap bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. So, menjadi fleksibel ataupun menjadi yang mudah untuk menyesuaikan diri ya, terbuka untuk melihat apapun itu ya, peluang-peluang baru di tengah kesulitan, itu perihal yang saya kira patut untuk kita lakukan. Sehingga hal-hal yang tak terduga, yang mula-mula mungkin saja kita anggap enteng-enteng aja nih, ternyata menjadi masalah, dan lalu kita bisa ubah menjadi sebuah tantangan. Dan kita bisa mengambil sikap yang lebih baik lagi berhadapan dengan masalah. Lupakan bayangan masa lalu yang suram.
Jangan terlalu terpancing dengan kesuraman ataupun kemuraman, tetapi kita patut untuk melihat kemuraman, kesuraman masa lalu kita sebagai sesuatu untuk membuat kita jadi mudah melakukan perubahan dalam diri. Lalu apalagi? Kreativitas dalam menemukan solusi. Yap. Satu masalah biasanya kalau kita ini, nah ini dia yang paling sering terjadi kalau kita menghadapi masalah itu, yang kita pikirkan masalah, lupa pada jalan keluarnya, apa solusinya. Padahal satu masalah bisa dipecahkan, bisa diselesaikan dengan banyak cara. Makanya masa sulit ini perlu yang namanya solusi yang kreatif dan inovatif. Jangan terpukau dengan cara-cara konvensional, ya. Misalkan nih, kalau misalkan kita itu nggak punya duit nih, lagi nggak punya duit nih. Cara konvensionalnya apa coba? Pinjam temen gitu kan, atau kredit gitu ya. Ya sekali-kali nggak gitu deh. Bisa kan kita melakukan sesuatu yang lain yang bisa menghasilkan. Nah pokoknya pantang nyerah aja gitu. Nah jadi biarkan kreativitas kita itu berkembang untuk menemukan jalan keluar ketika orang lain melihat kita sebagai orang yang sedang menemukan kebuntuan. Biarkan dunia menertawakan kita, tetapi di situ kita bisa menemukan jawaban-jawaban yang strategis, jawaban-jawaban yang jitu untuk menghadapi masalah. Lalu selain kreativitas, apalagi? Keberanian. Nah, kadang kita itu lupa bahwa di dalam diri kita itu, di dalam potensi diri kita itu ada keberanian yang selalu kita padamkan, ya nggak sih? Sehingga kita lupa bahwa hidup itu, bekal hidup itu cuma satu sih, berani. Kalau sudah berani, yakin deh, itu bisa terselesaikan. Semuanya bisa terselesaikan. Keyakinan dan keberanian kalau dipadukan, dahsyat. Iya, kita perlu makanya kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap apa yang kita hadapi, hidup, masalah, dan untuk bisa mengubah cara pandang itu, apa sih yang kita perlukan? Yaitu tadi keberanian. Kita jangan ragu untuk meloncat ataupun keluar dari zona nyaman kita. Dan kita perlu memperluas batas-batas yang menghambat pertumbuhan kita. So, terima saja bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan kita. Dan dengan mengadaptasi, kita dapat melewati masa sulit dengan lebih mudah lagi. Lantas, apa lagi? Ini yang terakhir. Mensyukuri segala hal yang kita terima. Kehidupan kita yang kita jalani sebenarnya adalah pemberian. Apa yang ada di dalam diri kita, semuanya adalah pemberian. Dan kenyataan yang dihadapkan pada diri kita, semua adalah pemberian. Kita tidak memiliki apa-apa. Jadi baik buruk itu cuman kesan. Maka kita, apa sih yang patut kita lakukan dari sebuah pemberian itu? Pertama, kita perlu yang namanya memelihara rasa terima kasih. Dan dengan rasa terima kasih itu tadi, kita semakin akan belajar untuk bisa bersyukur. Ya, kenyataan masalah itu sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya didatangkan kepada kita supaya kita tuh belajar. So, terima itu dan terima kasihlah pada masalah. Bersyukurlah pada yang memberi masalah. Siapa? Tuhan. Oke, itu ya. Kalau kita menghadapi segala sesuatu, ya begitulah dunia. Jadi jangan pernah merasa sendirian di dunia ini. Karena sebenarnya tidak ada orang yang sebenarnya 100% sendirian. Kita aja yang kadang-kala ngerasa kepedean, seolah-olah kita nggak ada teman. Ya nggak sih? Oke.
Sudah menit ke-53, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Pokoknya tetap bersyukur, tetap hadapi masalah dengan tenang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.